Tahu kan ada sekolah yang mahal yang ratusan juta setahun. Nah, pantas gak orang yang sekolah ratusan juta setahun itu diberikan insentif oleh pemerintah? Pasti kan gak pantas. Kalau saya selalu ditanya, mendingan orang kaya itu bayar pajak, orang miskin juga bayar yang seperti kemampuannya, tetapi nanti ada distribusi dari orang kaya ke orang miskin. Itulah fungsi utama pajak, kan redistribusi penghasilan dari yang kaya yang ke miskin. Jangan sampai tidak ada penghasilan apa-apa karena kita mengecualikan pajak. Jadi apa yang mau diredistribusikan? Kita lihat rasa keadilan di masyarakat ya setidaknya tercederai juga lah, karena memang konsumsi barang kena pajak atau ada barang yang tidak dikenakan pajak, otomatis konsumsi barang yang sama oleh orang yang berpenghasilan menengah dan orang yang berpenghasilan kecil dengan orang yang berpenghasilan tinggi ya sama-sama saja kan gitu, sama-sama tidak bayar pajak. Pada 7 Oktober 2021, pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP untuk disahkan menjadi UU HPP. Salah satu klaster yang diatur di dalamnya adalah PPN barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa pelayanan kesehatan. Dalam memaknai penataan PPN ini, masyarakat tergiring pada opini bahwa pemerintah seolah tidak adil dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil di masa pandemi ini. Padahal salah satu tujuan dari langkah pemerintah menata PPN adalah menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Memang yang ribut di masyarakat itu kan PPN sembako dan jasa pendidikan. Itu ribut karena mereka nggak ngerti. Karena pajak itu isu yang sangat teknis kan. Jadi mudahnya seperti ini. Kita tahu kan ada sekolah yang mahal yang ratusan juta setahun. Nah, pantas nggak orang yang sekolah ratusan juta setahun itu diberikan insentif oleh pemerintah? Pasti kan nggak pantas. Nah, apa yang dilakukan pemerintah selama ini adalah memberikan insentif bagi mereka. Mengapa demikian? Karena kita tuh nggak sadar, masyarakat itu nggak sadar ketika masyarakat itu membeli barang kebutuhan pokok, ketika masyarakat menggunakan jasa pendidikan, ketika masyarakat menggunakan jasa bedah plastik, selama ini mereka mendapatkan insentif oleh pemerintah. Insentifnya ini disebut fasilitas PPN pengecualian. Inilah yang ingin direformasi oleh pemerintah karena banyak sekali insentif-insentif yang tidak tepat sasaran. Coba insentif bagi orang yang ingin melakukan bedah plastik sampai ratusan juta gitu. Ini kan nggak masuk, nggak bener. Harus di take out oleh pemerintah. Bisa digunakan, nanti uangnya bisa digunakan untuk membangun sekolah dan sebagainya. Kan harusnya seperti itu. Sebagai pajak atas konsumsi, PPN itu bawaan aslinya, sifatnya, nature-nya dia tidak adil. Nah, sekarang umpamanya begini ya, andai kata barang atas sembako atau barang kebutuhan pokok ini dikenakan PPN, maka yang terjadi adalah misalnya ada suatu barang dikenakan dengan harga 1.000 dikenakan PPN dengan tarif sekarang adalah 10% kali 1.000 adalah 100, maka kelompok orang berpenghasilan rendah maupun yang berpenghasilan tinggi atau orang kaya sama-sama membayar pajak 100 kan gitu kan atas konsumsi yang sama. Nah, makanya terjadi pendapat lain kalau itu tidak adil, makanya kita jangan kenakan. Nah, sekarang pertanyaan saya teruskan. Andai kata ini tidak dikenakan, apakah mencermin keadilan atau tidak? Ternyata tidak juga. Karena kan prinsipnya gini, pajak itu kan harusnya dikenakan pada kelompok kaya atau yang berpenghasilan tinggi kan. Tetapi ketika barang kebutuhan pokok ini tidak dikenakan, maka orang-orang yang mempunyai penghasilan atau kelompok orang kaya, dia nggak bayar pajak kan gitu kan. Ini persoalannya, jadi mau berdebat apapun, mau dikenakan atau tidak dikenakan atas sembako ini, masing-masing mempunyai isu ketidakadilan gitu loh. Kalau saya selalu ditanya, mendingan orang kaya itu bayar pajak, orang miskin juga bayar yang seperti kemampuannya, tetapi nanti
ada distribusi dari orang kaya ke orang miskin. Itulah fungsi utama pajak, kan redistribusi penghasilan dari yang kaya yang ke miskin. Jangan sampai tidak ada penghasilan apa-apa karena kita mengecualikan pajak. Jadi apa yang mau diredistribusikan kan gitu. Misalnya potensi PPN atas sembako secara keseluruhan katakan 1.000 potensi pajaknya ya. Oke. Kontribusi masyarakat yang tidak mampu, andai kita kasih taruh di proporsi 30%, berarti 30% dari 1.000 berarti kan 300. Sementara kontribusi masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau masyarakat mampu itu 70%, berarti kan 70% dari 1.700. Hasil dari 700 ini didistribusikan kepada yang tadi yang 300, bisa aja diberikan lebih dari 300, 400 katakan kan gitu. 400 untuk mereka yang terdampak dikenakan PPN yang 300 itu, sisanya 1.000 kurangi 400, 600 untuk hal-hal yang alokasi yang lain kan seperti itu kan. Daripada kita tidak kenakan sama sekali, negara kehilangan potensi pajak sebesar 1.000 gitu loh. Itu yang menjadi kata kunci sebenarnya buat kita menciptakan keadilan dan tidak semata-mata hanya penerima negara. PPN ini setelah kita evaluasi sebagai rangkaian dari informasi yang tadi berkelanjutan tadi, kita lihat setidaknya ada beberapa dampak ekonomi yang muncul nih. Itu menimbulkan distorsi lah, ya kan. Di sisi yang lain menjadi tidak efisien. Tadi yang saya sampaikan administration cost dan compliance cost-nya menjadi besar. Kemudian kita lihat juga dari dampak sosial. Kita lihat rasa keadilan di masyarakat ya setidaknya tercederai juga lah. Karena memang konsumsi barang kena pajak atau ada barang yang tidak dikenakan pajak, otomatis konsumsi barang yang sama oleh orang yang berpenghasilan menengah dan orang yang berpenghasilan kecil dengan orang yang berpenghasilan tinggi ya sama-sama saja kan gitu, sama-sama tidak bayar pajak. Dan yang ketiga juga pastinya karena terlalu banyak exemption tadi menyebabkan timbulnya dampak kepada penerima negara.